Selebgram Cut Intan Nabila siap menjadi single parent pada awal 2025 mendatang. Perjuangan Intan menjadi janda dimulai pertengahan Desember ini, Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Senin kemarin, Intan dan kuasa hukumnya Anna Sofa Yuking hadir pada sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi. Namun karena tergugat Armor Toreador tidak datang, sidang ditunda 3 pekan mendatang. Lalu benarkah ketidakhadiran Armor lantaran tidak mendapatkan izin dari Rutan Pondok Rajek Cibinong, Bogor? Armornya nggak bisa hadir ya. Kita diarahkan untuk melakukan mediasi sebetulnya hari ini. Cuma oleh hakim mediator, kita dikasih waktu untuk saya, kuasanya Armor, untuk ketemu Armor dulu lah di lapas ya, di tahanan untuk menyampaikan kalau misalnya apakah bisa Armor dihadirkan begitu. Tapi kalau menurut kami sih kuasanya sih agak susah ya, karena mungkin pertimbangannya macam-macam untuk menghadirkan Armor ke sini. Paling nanti kita akan buatkan kuasa istimewa atau kuasa khusus untuk mediasi. Cuman kita tunggu nanti aja tanggal 6, sampai tanggal 6 gimana nanti baru mungkin ada mediasi atau gimana. Tapi dalam arti ini sudah tekad bulat ya untuk Insya Allah sudah tekad bulat. Kita doain aja teman-teman semoga lancar semuanya, nggak ada hambatan. Kondisi Armor secara umum baik, sehat, alhamdulillah. Kalau jenguk kemarin sih sempat jenguk bawa anak-anak, cuman ya hanya sebatas untuk anak-anak aja sih. Aku bilang ke anak-anak ayahnya sedang sekolah karena emang lagi belajar, semoga jadi lebih baik. Tengah ditahan akibat kasus KDRT menjeratnya, Armor mengaku masih sayang pada Intan dan ketiga buah hatinya. Namun definisi sayang Armor agak lain dari para suami lainnya. Sebagai suami, Armor tidak mau dikritik apalagi dibantah oleh Cut Intan istrinya. Jika Intan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, Armor bicara dengan bahasa kekerasan. Meski di depan anak-anaknya, Armor tega melakukan kekerasan terhadap Intan. Lalu benarkah Armor tak rela menceraikan Intan karena yakin bisa memperbaiki diri? Respon Armor ya menyayangkan adanya gugatan, cuma Armor juga mempersilahkan Intan untuk melakukan gugatan. Intinya tidak akan mempersulit kalau memang Intan bulat tekadnya untuk berpisah dari Armor. Kalau trauma pasti, cuman nggak terlalu aku pikirin, emang nggak mau diingat-ingat. Jadi nggak pernah mau dibahas, kadang nggak pernah mau diingat. Pokoknya jangan sampai kadang-kadang, aduh jangan sampai dia ngebahas-bahas itu lagi gitu. Iya, jadi dia kalau kayak kemarin persidangan ya, memperlihatkan bukti itu lagi, video, dia menangis lagi. Ya normal ya, karena itu luka yang luar biasa yang sudah dialami 5 tahun. Pengadilan Negeri Cibinong, kasus KDRT menahbiskan Armor sebagai terdakwa juga masih bergulir. Intan dan ART-nya serta sejumlah saksi sudah memberikan kesaksian yang memberatkan Armor di depan majelis hakim. Armor yang dijerat pasal berlapis meliputi pasal penghapusan KDRT, penganiayaan dan pasal pelindungan terhadap anak ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara Intan yang masih menjalani konseling dengan psikolog pasca trauma menjadi selebgram si paling terkenal 2024 karena kecantikan dan kasus KDRT yang dialaminya. 2024 ya kayaknya kalau buat hidup aku nggak enak banget sih. Berat ya. Banyak ujiannya, nggak terduga juga. Cuman ya aku jalanin aja lah sebisa mungkin. Doain aja ya, insya Allah mudah-mudahan banyak hal-hal baik datang di tahun depan. Semoga tahun ini kan insya Allah di Januari sudah putus, yang pidananya juga sudah putus, insya Allah juga perceraiannya sudah putus. Targetnya yang penting pengen bahagia aja sih, bahagia sama anak-anak. Doain aja semoga semua yang ingin aku impikan juga tercapai nanti. Berseteru pasca resmi bercerai masih menjadi polemik bagi aktor Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Dena yang masih suka menyindir kehidupan pribadi sang mantan suami dituding belum move on dan tidak rela melihat Ijong memintal rencana pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti. Lewat Instagramnya dengan tegas Dena membalas sindiran Ijong. Dena justru merasa terselamatkan dari suami toksik pasca berpisah dari Ijong. Sebelum resmi bercerai dari Dena pada 25 Februari 2022, Ijong memang memutuskan pisah rumah dari wanita yang telah memberikannya 3 anak itu.
Meski demikian, Ijong mengaku tak pernah mengabaikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mewajibkannya memberikan nafkah bulanan untuk ketiga buah hatinya. Ijong juga selalu membayar asuransi kesehatan untuk anak-anaknya. Itu sebabnya, ketika Dena menyindir dirinya tidak membiayai pengobatan ketiga anaknya yang sakit berbarengan, Ijong murka besar. Ia siap memperlihatkan bukti transfer uang ke rekening Dena untuk anak-anaknya. Saya sudah ngajarin Jonathan, lawan saja. Apa yang merasa menurut kau tidak benar, ungkapkan tidak benar, kasih alasan. Jonathan itu sudah tidak mau komunikasi sama dia. Kan Jonathan itu membayar asuransi setiap bulan untuk 3 anaknya. 4 juta, hampir 4 juta. Terus itu nggak dipergunakan. Hanya dia mau pamer, dia bisa bayarin semua. Tapi ujung-ujungnya bapaknya suruh tanggung jawab bayar lagi. Jika Ijong kembali disentil Dena, seperti biasa, Benny Simanjuntak paman Ijong siap pasang badan membela keponakan kesayangannya itu. Paman sekaligus manajer Ijong itu berujar keponakannya sudah bisa menghadapi drama pemutarbalikan fakta yang disuguhkan Dena saban tahun. Ini betul-betul dari Jonathannya yang nyampaikan untuk saya bicarakan ini. Jadi dia lagi ada di Korea untuk operasi ngangkat-ngangkat yang begitulah. Sebelumnya memang si Dena ini ke dokter yang sama, namanya Dr. Chen. Nah, lalu dia itu disuruh bayar 50%. Tiba-tiba Dr. Chen ini menawarkan kepada Jonathan dan Ririn gratis, dapat VIP, tiket gratis, tempat gratis, semua gratis. Itu mungkin yang memicu kemarahan dia gitu loh. Lalu dia telepon dokternya, dokter benar nggak Jonathan operasi di sana? Oh iya benar. Nah, mulailah drama. Anaknya Jonathan ini memang tiga-tiganya itu lagi sakit, tapi tidak sakit amandel, cuma satu yang sakit amandel. Cuma memang kalau di kedokteran katanya amandel itu boleh diobati saja, tidak perlu dioperasi karena mungkin nanti setelah lewat umur 12 tahun baru dioperasi gitu. Tapi yang dua ini tidak begitu sakit, tidak perlu untuk dioperasi sebenarnya. Yang 2 orang ini hanya satu, oke lah satu operasi gitu. Cuman kan mau overacting, namanya drama ya. Dia tidak memakai asuransi, sementara Jonathan itu bayar asuransi kepada anaknya 1 juta sekian setiap bulan. Jadi berarti 3 juta, 4 juta setiap bulan. Mungkin dia sekarang banyak duit ya, tapi kan Jonathan juga masih membayar mobil yang dia pakai aja, masih Jonathan yang bayarin bayarin tagihannya. Sejak keponakannya pacaran, menikah hingga menjalani rumah tangga dengan Dena, Om Benny memang antipati terhadap Dena. Hanya saja karena sempat bucin pada istrinya, Ijong sempat memasa bodohkan nasihat Om Benny. Ia tidak percaya Dena bak mawar berduri. Namun seiring berjalannya waktu, Ijong akhirnya sadar bahwa Dena bukanlah cinta sejatinya. Saat Dena kembali berusaha menggiring opini bahwa dirinya bukan ayah yang bertanggung jawab, kabarnya Ijong justru tengah asik liburan ke Korea. Benarkah Ijong dan Ririn sudah menikah siri dan mereka kini tengah mereguk bulan madu di negeri ginseng? Aku sudah tahu itu dari pertama, sebelum kawin juga gitu. Ya itu urusan Jonathan lah, dia punya bukti. Saya kan selama dia kawin 9 tahun saya nggak pernah berhubungan sama mereka. Saya itu dianggap bukan keluarga Jonathan gitu. Padahal saya sekarang ini saya orang tuanya. Kan abang saya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, ya saya orang tuanya. Jadi Jonathan itu sudah tidak mau ketemu dia, titik itu aja. Kalau memang anaknya mau dikasih ke Jonathan, siapapun yang jemput dikasih aja. Kenapa emang? Kenapa mesti Jonathan biar lihat muka-muka gitu? Hah? Gak cukup lihat di TV, dia tiap hari Jonathan di TV, ngapain mesti lihat muka-muka? Jadi kalau mau sekarang Jonathan mau ngambil anaknya, dikirimlah siapa, si A, si B, si C. Kenapa emang? Tantenya, omnya, ya biar aja.
Jika Ayu Ting Ting dan keluarga baru berangkat umroh, Ina idola Rusli atau yang dikenal dengan nama Inara Rusli, mantan istri Virgon itu, baru saja pulang menjalankan ibadah umroh bersama dengan ketiga anaknya. Inara yang ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng tak segan berbagi momen indah yang tak terlupakan selama menjalankan ibadah umroh. Walaupun masih anak-anak kan sudah balik, jadi dia sudah bisa dikenakan pahala umroh. Alhamdulillah ya nak ya. Gimana kegiatannya di sana nak kemarin umrohnya? Susah sih. Pas ke Hajar Ismail ya. Itu ngantri panjang banget. Iya, jadi kita sempat ke Ka'bah, kita sempat cium kiswah Ka'bah, kita sempat ke Rukun Yamani juga ya nak ya. Kegencet-gencet sama orang, Masya Allah, karena kan semua... Ya, lagi. Kan soalnya semua hampir semua orang dari seluruh penjuru dunia kan ngumpul semua di situ melakukan ibadah. Jadi kita ya harus berjuang bukan melawan ya gitu deh, berjuang untuk berebut berkahnya gitu loh di sana. Bersyukur banget, Masya Allah. Sebenarnya ini tuh adalah doa yang aku ucapin waktu umroh pertama kali di 2019 lah. Mana sini tuh kameranya di sini. 2019 itu pertama kali kami umroh. Di situ aku udah minta sama Allah untuk bisa balik lagi ke sana. Ya kita nggak pernah tahu ternyata doanya itu dikabulkan 5 tahun kemudian dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi ya disyukuri aja. Mungkin semua ini sudah jalan yang Allah atur untuk aku dan ya nggak ada lah rencana yang lebih baik daripada rencananya Allah. Bukan hanya itu, Inara juga ungkap fakta soal sosok pria yang dipanggil anaknya dengan sebutan ayah. Menurut Inara, isu bermula ketika pria bernama Hendra Zain membantu Inara menjaga anak-anak selama menjalankan ibadah umroh. Ya, Ustadz Hendra Zain yang kala itu menjadi seorang mutawif atau pemandu ibadah umroh yang mendampingi rombongan jamaah umroh, termasuk Inara Rusli bersama anak-anaknya, tak memang berusaha membuat jamaah, termasuk anak-anak Inara merasa nyaman. Dan bisa jadi, karena merasa nyaman itulah, anak-anak Inara tak segan memanggil ayah kepada Hendra Zain. Lantas, bagaimana Inara menjelaskan pada anak-anaknya? Ini sih karena aku lihat Kak Inara repot ya waktu kegiatan umroh. Iya. Jadi aku inisiatif gendong anaknya yang paling kecil. Gitu. Terus ternyata keterusan, mereka minta gendong terus. Akhirnya kayaknya hari kedua kalau saya tidak salah, langsung manggil ayah gitu. Kalau aku ambil posisinya memang udah ini juga sih maksudnya ya. Mungkin belum yang nempel banget lah. Tapi memang udah lumayan dapat kan di sini aku gendong. Mungkin dia manggil ayah karena dengar kita kalau sama jemaah kan kita mungkin ayah bunda. Oh gitu. Iya, mungkin dari situ mungkin ayah gitu. Panggilnya ayah, aduh repot. Spontan aja, makanya aku juga bingung gitu kan. Maksudnya padahal sehari-hari juga kadang-kadang ke tempat dedinya gitu. Maksudnya nggak kurang lah main sama dedinya. Tapi sama Ustadz Hendra sama Ustadz Amir nih kok cepet banget akrabnya, ngebondingnya tuh cepet banget. Bahkan mereka sampai manggil ayah. Jadi kayak Masya Allah ya, berarti Ustadz ini memang benar-benar tulus. Karena anak kecil itu kan hatinya masih pure, masih suci, dan mereka bisa mengenali, bisa paham dan tahu mana yang benar-benar tulus, mana yang enggak. Minta gendong mulu, Ustadznya Masya Allah, tabarakallah. Untung Ustadznya juga bisa ngomong gitu, anak-anaknya jadinya aman lah, nyaman sama mereka. Inara mengaku tenang ketika mengetahui Hendra Zain tak merisaukan panggilan ayah dari anak-anaknya. Justru sebaliknya, selama dalam perjalanan ibadah umroh, Inara dan Hendra Zain juga terlihat semakin dekat. Lantas benarkah mutawif tampan inikah jawaban atas doa Inara yang ingin menemukan lelaki yang akan melamar dan menikahinya di Masjid Nabawi? Impian aku juga gitu, kayak pengen bisa merasakan akad insya Allah ya gitu di Masjidil Nabawi gitu. Mudah-mudahan, amin. Karena memang aku juga masih muda, pastilah mau punya pasangan. Tujuannya kan supaya ada imam. Masih perkenalan aja, makanya ada beberapa kandidat, jadi mohon doanya aja, mudah-mudahan ada yang srek gitu.
Pemirsa, jelang pergantian akhir tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, dimanfaatkan Ayu Ting Ting untuk menunaikan ibadah umroh. Ayu tidak berangkat seorang diri, melainkan juga mengajak serta kedua orang tuanya, anggota keluarga besar yang lain, serta beberapa karyawan lainnya yang secara keseluruhan berjumlah 16 orang. Secara eksklusif, tim Gospot berhasil meliput persiapan keberangkatan Ayu dan rombongan dari rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, sesaat akan berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Persiapan umroh kali ini sudah direncanakan begitu matang. Ayu Ting Ting dan rombongan terlihat mengenakan seragam umroh yang sama. Sebelum berangkat, di bawah rintikan hujan yang turun, rombongan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh seorang ustadz. Ayah Ayu Ting Ting pun menceritakan perjalanan religi yang bakal dijalani keluarganya ke tanah Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya sama keberangkatan hari ini sama keluarga dan tim untuk menjalankan ibadah umroh. Semoga Allah memberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan di tanah suci. Ini isinya paspor, sama bonbon, utang apa. Momen haru dan bahagia tergambar dari wajah karyawannya yang mendapat kesempatan diajak oleh Ayu Ting Ting untuk ikut berangkat umroh. Kalau terakhir ini udah yang penawaran yang ketiga, yang pertama kedua masih belum mau, tapi ini ketiga alhamdulillah berangkat. Alhamdulillah kita diberangkatin berdua ya Bu, umroh sama Kak Ayu. Makanya makasih banget buat Kak Ayu udah berangkatin berdua. Sampainya di bandara, Ayu mengungkapkan kalau ibadah umroh kali ini sudah direncanakan jauh hari sejak 2 bulan lalu. Namun lantaran sang buah hati Bilqis Humairah Rozak tengah menghadapi ujian sekolah, rencana tersebut terpaksa ditunda dan baru kali ini bisa terlaksana. Ayu minta doa agar perjalanan religi kali ini diberi kemudahan dan selamat dalam perjalanan hingga kembali ke rumah. Doa dan harapan yang sama juga dipanjatkan Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, berharap rombongan bisa mencium Hajar Aswad. Kan bukan di akhir tahun jadwalnya karena nungguin Bilqis selesai dulu kan ujian, jadi alhamdulillah masih kebagian kuotanya masih bisa, jadi kita mundur gitu. Harusnya 2 bulan lalu. Ya. Bisa. Selain Bilqis biar sehat, panjang umur, biar bisa nyium Ka'bah ya, biar bisa nyium Hajar Aswad ya. Yang Ikis mau kan? Amin, amin. Ayu Ting Ting ingin benar-benar fokus hanya untuk ibadah dan tak ada rencana lain selama di tanah suci Mekah dan Madinah. Selama di sana, Ayu dan rombongan akan mengurangi kegiatan yang sifatnya jalan-jalan. Lantas benarkah ada doa khusus minta jodoh yang akan dipanjatkan Ayu di tanah suci itu? Sehat semua, panjang umur, bahagia, banyak rezeki, makin sukses. Ya amin, doain aja Tak hanya memanjatkan doa minta jodoh yang terbaik untuk putrinya, Umi Kalsum juga mendoakan untuk almarhum cucunya, Raya Zoltan Farizal atau Baby Zoltan. Bahkan sebelum berangkat ke Tanah Suci, keluarga sempat berziarah ke makam Baby Zoltan. Ada kalau udah ngomong dia udah sedih. Ya doain aja mudah-mudahan bisa ketemu di sana ya. Kita nggak tahu. Tapi mohon sama Allah biar Zoltan ada di hadapan kita, pasnya Ka'bah, mudah-mudahan hadir gitu. Kita juga bawa apanya tuh namanya, salnya kan, yang waktu dia foto buat yasinnya. Mudah-mudahan deh Allah kasih. Ayu dan rombongan akan jalani ibadah umroh selama 9 hari dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada tanggal 24 Desember 2025. Ingat ya, ini kita bukan jalan-jalan, diniatkan untuk ibadah. Ini ya, mudah-mudahan ibadah umroh kita sekeluarga semua diberikan kelancaran, terus sehat semua, selamat sampai tujuan.
sampai kembali ke tanah air jadi haji dan haji yang mabrur. Amin. Sementara itu, Atta Halilintar justru tengah jadi bulan-bulanan fans garis Fujian. Pasalnya, Atta dianggap sengaja mengenalkan dan ingin menjodohkan Aisar Khalid, YouTuber asal Malaysia yang tengah gencar dengan Davina Karamoy. Padahal Aisar justru tengah dijodoh-jodohkan dengan Fujian, mantan kekasih Thorik Halilintar. Dalam video yang beredar, terlihat Atta memperkenalkan Davina dengan Aisar di sela-sela pembuatan podcastnya. Aisar pun terlihat tampak ramah dan antusias saat berbincang dengan Davina. Davina, sehat? Aisar. Devina. Tadi kok lama kali ini, jangan terlalu lama. Mau follow bisa, mau follow bisa. Bukan, mau follow aja. Sini. Yang makin membuat fans garis keras Fuji meradang dan kecewa ialah lantaran sikap Aisar yang dianggap tak menghargai perasaan Fuji lantaran dengan santai meminta akun Instagram Davina. Kita mau kenalan aja, bisa kan? Gak apa-apa kan? Nama? Wah, cepat. Kenapa? Kasih boxing dulu lah kita di sini. Karaktermu apa? Antagonis atau hantu atau apa? Enggak hantu dong. Tapi? Pelakor. Oh, pelakor. Pelakor apa ya, Bang? Jadi dia itu ada suami istri, misalnya kamu punya istri. Oke. Istri kamu punya adik. Oke. Adiknya dia. Tapi ini adiknya sama suaminya? Iya, jadi suaminya ini tiba-tiba suka sama adiknya. Oh. Jahat kamu ya? Di film. Di film. Yang benar baik. Oke. Dugaan netizen jika Atta memang sengaja ingin menjodohkan Aisar dengan Davina, lantaran sebelumnya Atta sempat mengungkapkan jika kedekatan Aisar dengan Fuji hanyalah gimmick dan tak serius, lantaran Aisar seorang konten kreator, namun Aisar pun langsung membantah pernyataan Atta. Mungkin kita nggak tahu satu hari nanti ada orang yang cocok apa enggak. Relationship ni semua bergantung di atas komitmen kan, ada komitmen. Kalau ada, kita nggak tahu. Jadi bawa sekarang masih lagi belum ada lah. Sempat berseloroh ingin melamar Fuji, bahkan keduanya sempat membuat konten bareng dan terlihat begitu happy dan serasi. Bahkan Aisar sudah bertemu dengan Haji Faisal dan Dewi Zuriati, orang tua Fuji, dan kabarnya sudah mendapat restu. Namun entah mengapa, Aisar seolah tak serius dengan pernyataannya dan justru mencoba tebar pesona dengan Davina, pemain film Ipar Adalah Maut. Lantas apa kata Fuji terkait Aisar yang mencoba mendekati Davina? Sama Aisar, Kak Fuji. Iya, Kak Fuji. Gimana? Udah dekat nih lampu hijau apa gimana Kak? Aisar makin tebar pesona gimana nih Kak? Cari orang yang sama bidang dengan saya ke. Oh, yang konten sosial, content creator juga lah. So supaya dia pun paham kerja saya pun paham kerja dia juga. Jadi saling ngerti, betul. Iya. Dari situlah kita nggak tahu mungkin siapa. Kita hanya menilai, melihat apa yang ada dan positive thinking aja. Kalau hanya sekedar ya mungkin pansor media, tampil di media sosial ya kita berpositif aja. Dia berteman gitu. Ya, Fuji seolah tak peduli dengan sikap Aisar yang tengah mencoba tebar pesona dengan Davina. Pasalnya Fuji masih belum serak dijodohkan dengan Aisar, lantaran YouTuber tersebut tak masuk dalam salah satu kriteria cowok idaman. Ya, Fuji memang sempat mengungkapkan jika dirinya menyukai cowok yang usianya lebih tua darinya, serta tak suka mengatur. Aisar juga udah dekat sama orang tua Kak Fuji, gimana Ada Kak Fuji? panggilan sayang katanya ya Fuji mungkin sama Aisar. Gimana nih? Seperti apa sih Fuji? Panggilan sayangnya rendang Mama Fuji. Kak Fuji. Kemarin juga Aisar. bagus. Gimana yang udah bisa nari piring gimana nih Kak? Kalau saya itu hari di atas sering Fuji. Karena aku kan bertanya sama abangnya. Mau kenal aja lah, mau kenal dulu. Saya tak suka bergaduh dengan orang. Iyalah, dipulangkan kepada Fuji dan diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi. Kita tidak bisa mengatur-ngatur dan mau berkehendak apapun.
Di tengah gencarnya perjodohannya dengan Aisar, Fuji justru tengah asyik melakukan video call dengan Rachel V-nya dan Erika Carlina. Namun di tengah asyik melakukan video call, Rachel justru tanpa sengaja membeberkan perilaku Fuji yang seharusnya tak dipublish. Sontak saja, Rachel menjadi bulan-bulanan netizen. Benarkah Haji Faisal merasa tak suka dengan circle pertemanan Fuji yang dianggap memberikan dampak negatif kepada anaknya? Tentu orang itu saya pelajari juga banyak sedikitnya. Berasal dari, apakah latar belakangnya. Kalau latar belakangnya seorang yang tidak benar, ya tentu saya stop. Itu udah pasti, siapapun. Tapi kalau latar belakangnya baik, ya pulangkan kepada anak. Perebutan warisan sepertinya tak hanya dalam sebuah sinetron. Di dunia nyata pun, dugaan penyelewengan alias penggelapan harta warisan juga dialami oleh Ratna Sarumpait. Atas dugaan tersebut, ibunda dari Atika Hasiholan itu dilaporkan oleh cucunya sendiri, Husin Kamal. Husin, putra dari Muhammad Iqbal Al-Hadi, salah satu ahli waris dari mendiang suami Ratna Sarumpait, Ahmad Fahmi Al-Hadi, merasa bahwa hak warisnya belum sepenuhnya diberikan oleh sang nenek. Lalu bermula juga pada tahun 2019, sekitar 2019, saya sebagai anak dari Muhammad Iqbal itu meminta biaya pendidikan kepada Ibu RS karena Ibu RS yang mengelola harta dari ayah saya. Namun saya hanya sekedar meminta biaya pendidikan, tapi tidak berujung baik karena kami ribut dan ujung-ujungnya saya diusir dari rumah. Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan saat ini 2024 kurang hampir 4 tahun kami oleh Ibu RS sebagai selaku pengampu itu diberhentikan dan tidak dinafkahi sama sekali. Kami tidak bisa menghubungi ayah saya, kami tidak bisa menghubungi Ibu RS juga selaku pengampu. Jadi kami terpaksa melayangkan mengambil langkah hukum sesuai dengan prosedur. Dan lalu kemudian bukan tanpa sebab karena kami juga pernah melayangkan somasi kepada Ibu RS sampai dengan 3 kali, namun tidak ada respon dari Ibu RS. Jadi sepertinya saya memang harus melakukan langkah hukum karena kami sudah tidak tahu harus dengan cara apa lagi untuk menghubungi atau mengkomunikasikan dengan pihak ayah saya terlebih RS. Laporan dugaan penggelapan harta warisan terhadap Ratna Sarumpait ini tentu saja turut menyeret nama anak-anaknya, Atika Hasiholan dan Fatom Saulina yang juga berstatus ahli waris. Dan kemarin Fatom tampak hadir di Bareskrim Polri. Sementara tak ada Atika di sana. Namun sayangnya, Fatom tak banyak memberikan keterangan. Lantas benarkah kedatangan Fatom terkait laporan keponakannya? Kak, sedikit aja Kak, terkait pemanggilan hari ini mungkin tidak ada komentar. Mungkin tadi apa saja sih Kak yang ditanyakan di dalam? Tapi apakah terkait kasus yang diduga baru-baru ini terkait harta warisan itu betul atau tidak sih Kak? Sebetulnya sedikit aja Kak. Harta warisannya seperti apa Kak? Apa benar memang harta warisan itu sudah lama tidak jatuh ke tangan yang bersangkutan Kak? Ini bukan soal cucu menuntut hak waris, karena yang kita tahu semua ayah saya itu masih hidup. Kami tidak menuntut hak waris, tapi kami menuntut hak-hak kami yang direbut. Namun yang saya dengar lebih kurang itu bentuknya itu 82 aset, lalu berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah. Itu juga tersebar di 4 provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Tak sedikit pun keterangan yang didapat dari kakak Atika tersebut. Meski beberapa kali diberondong pertanyaan, Fatom memilih bungkam sambil terus menempelkan gawai pintarnya di kuping seolah tengah menelpon seseorang. Izin sedikit aja Kak mungkin. Gak ada komentar. Atau ingin meluruskan apa Kak? Gak ada yang meluruskan, gak ada masalah. Mungkin pemanggilan Kakak hari ini sebagai apa Kak? Datang ke Bareskrim Polri? Gak ada komentar ya, makasih.
dan ternyata udah lama gitu. Oke, ada komentar sedikit pun mungkin Kak? Mungkin kenapa dipanggil untuk hari ini? Rangga benar-benar tak habis akal untuk bisa merebut kembali hati Yasmin. Semua cara dilakukan Rangga untuk menikahi Yasmin demi menyalurkan ambisinya untuk bisa menguasai perusahaan besar Cakradinata. Usai menyekap Yasmin hingga membongkar siapa sebenarnya Romeo, kini Rangga menaruh kamera di kediaman Dirga. Bukti Romeo adalah anak dari Heru, orang yang membunuh orang tua Yasmin semakin kuat ketika Romeo bakal mengungkap siapa dirinya jika ia berhasil menemui Yasmin. Lo yakin mau kasih tahu Yasmin soal itu? Apa lo udah siap? Gue udah siap. Yasmin harus tahu semuanya. Gue udah gak mau lagi sembunyi apapun dari Yasmin. Yasmin berhak untuk tahu. Gimana Yasmin? Kau masih percaya dengan omongan dari laki-laki pujaan hati kamu itu? Aku yakin Yasmin pasti hancur. Rencanaku berhasil. Dan dengan begitu Yasmin akan membenci Romeo. Kesian Romeo. Pasti hati dia sangat hancur karena dia sudah kehilangan Yasmin. Sampai saat ini disangkanya adalah Ajeng yang sudah menculik Yasmin, seperti itu. Anak ini sangat, ya biasalah orang kan kalau cinta tuh kan buta ya, nggak berpikir panjang gitu loh, karena saking obsesinya, saking cinta melakukan berbagai macam hal biar selalu bisa berdekatan dengan Yasmin dan tidak terima kalau Yasmin dengan Romeo. Rangga seperti puas dengan semua yang telah dilakukannya. Apalagi Yasmin seperti percaya dengan apa yang telah ia lihat dari bukti rekaman tersebut. Entah bagaimana perasaan Yasmin saat ini. Hatinya berkecamuk, seperti tak percaya jika orang yang ia cintai dan percaya selama ini justru membohongi dirinya. Pasti nggak mungkin kan sayang? Berarti selama ini kamu bohongin aku dong. Kamu bohongin aku kalau kamu ternyata anaknya Heru. Kenapa kamu bohongin aku sayang? Kenapa kamu jahat sama aku Romeo? Kenapa kamu bohongin aku Romeo? Kenapa ya nggak dari dulu aja aku pakai cara ini? Karena cara ini sangat jitu, sangat cepat, dan sangat tepat untuk bisa merebut Yasmin dari Romeo. Ya udah terlalu banyak masalah sih sebenarnya ya. Mulai dari kecelakaan, kehilangan Kayla, habis itu ada ketembak paintball, habis itu Yasmin diculik, habis itu di penjara. Wah, berat lah pokoknya. Memang ya Dirga sama Romeo itu lagi berusaha banget untuk ini, untuk apa namanya, untuk menemukan Yasmin gitu. Karena Romeo udah saking khawatirnya dan dia memang udah merencanakan pernikahan kan gitu. Sementara itu, Dania akhirnya berhasil menyadap gawai pintar milik Ajeng berkat bantuan Alisa. Anak buah Nathan memfitnah dan melaporkan ke polisi atas perintah Ajeng dengan tudingan jika bengkel Putra Pras alias Galang itu menggunakan spare part palsu dan selundupan. Sayangnya, Alisa yang memiliki niatan tulus untuk membantu Nathan justru semakin geram. Pak, sebentar ini, emang ini ada apaan sih? Kami mendapatkan laporan kalau di bengkel ini menggunakan spare part selundupan dan barang palsu. Pak, tapi itu bukan punya saya, Pak. Sudah diam. Pak, saya yakin kalau saya ini cuma difitnah, Pak. Karyawan Anda sudah mengakui kalau dia sudah menjebak Anda. Berarti dia udah ngakuin semuanya ke Bapak? Lain kali jangan mau kalau disuruh-suruh sama Bu Ajeng. Iya, Mbak. Saya janji. Emang tebakan gua gak pernah salah. Bu Ajeng yang udah jebak gua. Mana Alisa sama Dania sok-sokan lagi bantuin gue.
Ajeng benar-benar murka dengan sikap Galang yang terus membantu Nathan. Apalagi uang yang diminta Galang ternyata untuk membantu Nathan yang terlilit masalah keuangan. Arwan saja, Ajeng yang sudah meminta Galang membuang semua identitas Pras justru masih berurusan dengan anaknya. Alhasil, ia pun berencana jahat dengan membayar 2 anak buah Nathan dengan iming-iming uang puluhan juta rupiah. Pengorbanan kamu itu akan sia-sia semuanya kalau kamu selalu berhubungan sama Nathan. Setiap hari kamu ketemu Nathan, semua yang kamu lakukan akan sia-sia. Berbahaya hidup aku kalau sampai ketahuan bahwa kamu adalah Pras. Ajeng, pastilah dia. Cuman dia yang sampai sekarang benci sama Nathan. Nathan masuk penjara. Semua karena kamu kan? Nathan masuk penjara? Kenapa bisa masuk penjara ya? Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu alasannya. Kamu ngaku sama aku. Semua karena kamu kan? Kamu tahu kan, aku tidak ngurusin urusan receh kayak begitu. Apalagi urusan anak kecil, buat apa? Terus kenapa kamu lancang banget nuduh aku? Ternyata kamu masih suka ngurusin dia. Dia. Sebagai Bu Ajeng sih galak ya, tapi aslinya baik banget. Sebagai Bu Ajeng bagus lah, maksudnya dapat banget perannya sebagai Bu Ajeng yang emang harus galak, harus keras sama anak-anaknya.